Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilmu rezeki. Ini ilmu rezeki terbagi menjadi 7 bab. 7 bab atau 7 kitab. Yang pertama, bab yang pertama mengeluarkan cinta dunia dari hati. Nanti di setiap babnya ada poin-poinnya ya. Saya ulang, bab yang pertama mengeluarkan cinta dunia dari hati. Kemudian bab yang kedua syukur. Kemudian bab yang ketiga sabar. Sabar dan tawakal. Ini hampir sama, ini sabar dan tawakal ini satu paket. Poin ketiga, bab ketiga. Adapun bab keempat adalah tidak sombong. Tidak sombong, hanya mengharap kepada Allah, tidak mengharap kepada makhluk. Artinya siapa yang mengharap kepada Allah berarti dia tidak sombong. Siapa yang mengharap kepada makhluk berarti dia sombong kepada Allah. Jadi bab keempat tidak sombong. Kemudian bab yang kelima bertaubat dan ridho atau ikhlas. Ini satu paket juga. Bertaubat dan ikhlas ini satu paket. Itu bab kelima. Bab keenam memantaskan diri. Bagaimana cara memantaskan diri kita untuk menjadi orang kaya atau untuk menerima rezeki yang begitu banyak. Dan bab yang terakhir adalah sosial. Bagaimana perbuatan kita dengan makhluk. Tentulah ini sebenarnya ilmu tasawuf. Sebenarnya ini adalah ilmu adab. Adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun adab-adab ini kalau kita kerjakan dengan baik dan benar, ini berpengaruh, sangat berpengaruh kepada rezeki. Kita bisa menjadi orang yang tenang, yang bahagia. Yang mana 7 bab ini fungsi dari 7 bab ini adalah membuat hati kita senang. Kayak bab yang pertama tadi mengeluarkan cinta dunia dari hati, itu membuat hati kita senang. Bab yang kedua tadi syukur itu membuat hati kita senang. Bab yang ketiga sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal ini membuat hati kita senang, bahagia. Jadi 7 bab tadi itu membuat hati kita itu selalu senantiasa untuk bahagia, untuk senang. Kalau hati ini sudah senantiasa senang, sudah senantiasa bahagia, disitulah rezeki datang, disitulah uang mengeroyok kita. Karena rezeki uang itu datang ketika hati kita senang, bukan ketika hati kita gundah gulana. Orang yang gundah gulana, yang banyak mengeluh, ini susah didatangi oleh rezeki. Dan rezeki memang tidak bisa mendatangi orang yang seperti itu. Rezeki datang kepada orang yang hatinya bahagia, senang. Ya, terus kita masuk ke bab yang pertama, yaitu mengeluarkan cinta dunia dari hati. Nah, untuk poin yang pertama, saya jelaskan. Nanti poin-poinnya kita kasih tema ya. Bab pertama mengeluarkan cinta dunia dari hati, namun nanti ada poin-poinnya. Poin-poinnya kita kasih tema. Untuk sekarang ini bab pertama yaitu mengeluarkan cinta dunia dari hati, dengan poin pertama yaitu bahagia dalam bekerja. Itu saya kasih judul begitu, bahagia dalam bekerja. Bagaimana bahagia dalam bekerja? Maksudnya ketika kita bekerja tidak mengharapkan uang. Kita bekerja sungguh-sungguh dengan bahagia, menjadikan pekerjaan itu sebagai penyemangat kita, sebagai penenang hati kita, sebagai penyejuk jiwa kita, bukan bekerja untuk uang. Bagaimana itu bekerja untuk uang yang dilarang? Contoh ya, misalnya PNS itu gajinya setiap bulan digaji ya, Misalnya PNS setiap tanggal 1 digaji. Nah, ketika tanggal 1 dia dapat gaji. Kemudian begitu tanggal 5 misalnya gajinya sudah habis. Tentulah dia dapat gaji kapan? Nanti tanggal 1 bulan depannya lagi baru dapat gaji. Ketika tanggal 5 ini sudah habis gajinya, maka tanggal 6 sampai tanggal 30 itu dia bisa-bisa kerjanya itu tidak maksimal, tidak
konsen, tidak konsisten, tidak fokus sudah kerjanya karena dia pikirannya itu uang. Ketika dia bekerja untuk uang, maka pekerjaan yang tadinya di situ dia sudah tidak konsen. Nah, begitu masuk tanggal 1 di situ baru dia semangat dalam bekerja. Karena dapat gaji. Begitu habis gajinya sudah jadi loyo lagi begitu. Ah, ini susah. Kalau seperti ini kita punya hidup, maka susah rezeki datang. Dan ketika kita seperti ini kita punya hidup, maka rezeki itu hanya ada ketika kita gajian. Ketika kita tidak gajian, tidak ada rezeki. Karena di kepala kita sudah memikirkan begitu. Sementara hukum alam ini dia memberikan kepadamu apa yang kau pikirkan. Misalnya kalau kau pikirkan saya dapat gaji sebulan sekali setiap tanggal 1. Selain itu saya tidak dapat gaji. Maka seperti itu yang terjadi. Maka tidak ada uang datang kecuali hanya di tanggal 1 itu. Ya begitu. Jadi dia punya contoh bukan hanya PNS. Yang lain juga begitu. Misalnya petani. Petani berpikir, waduh, nanti saya ada uang nanti panen. Kalau tidak panen saya tidak ada uang. Akhirnya seperti itu betul yang terjadi. Akhirnya dia kerjanya itu nanti tidak seperti orang yang bertani itu fokus dengan kesenangannya, fokus dengan passionnya. Jadi pekerjaan itu harus hobi, harus sebuah hobi, harus bahagia dengan pekerjaan itu, harus senang dengan pekerjaan itu, sehingga ketika bekerja tidak mengharapkan uang. Maksudnya dia punya motivasi bukan uang, tapi motivasinya bahagia saja, kerja bahagia. Seperti itu dia punya motivasi. Nah, jadi ketika petani bekerja dan dia mengharapkan gaji, mengharapkan uang dari hasil dari hasil dari panennya, boleh seperti itu. Namun jangan berpikir nanti panen baru dapat uang. Akhirnya nanti bahagianya dia nanti panen baru dia semangat. Begitu menunggu proses untuk sampai ke panen itu, dari menanam menunggu proses sampai di panen itu, nanti kerjanya loyo, nanti kerjanya tidak bahagia. Apalagi kalau misalnya Allah uji, begitu dia sudah panen, sudah dapat uang, hilang uangnya. Nah, paling dia sudah tidak semangat lagi hidup karena dia berpikir dapat gaji hanya dari situ, dapat uang hanya dari situ. Dia tidak berpikir dari arah lain. Ini membuat Allah cemburu karena Allah itu menciptakan langit dan bumi ini tidak ada sedikit pun keringat, tidak capek sedikit pun Allah menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Kenapa kita ragu dengan rezeki ini? Kita membuat Allah cemburu, seolah-olah Allah tidak mampu memberikan kita uang. Padahal menciptakan langit dan bumi saja kecil baginya. Masa hanya untuk memberikan kita uang, kita merasa Allah tidak mampu itu. Allah hanya mampu memberikan ketika kita panen. Ketika sudah tidak panen, Allah tidak mampu mendatangkan uang untuk kita. Nah, ini yang membuat Allah cemburu. Hal-hal seperti inilah yang membuat rezeki itu jauh. Nah, karena dalilnya banyak. Ana inda dzanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita prasangka terima gaji hanya pada saat itu saja, dapat uang hanya pada saat panen saja, ya akhirnya hanya pada saat panen saja dapat uang. Selain itu tidak dapat uang. Begitu seterusnya. Susah. Jadi bekerjalah dengan passionmu. Jangan bekerja, misalnya hobi kita di ternak. Tapi karena bertani itu artinya kita bisa makan gaji di pertanian, akhirnya kita kerja di pertanian sementara hobinya kita di ternak. Ya, jangan. Kalau hobi di ternak, fokus ke ternak meskipun gajinya sedikit. Atau misalnya ada orang yang ingin sekali jadi guru, tapi dipaksa orang tuanya tidak boleh jadi guru, dipaksa orang tuanya harus jadi polisi. Nah, ini susah begini. Karena dia punya hobinya di guru, maka dia harus kerjanya di guru. Meskipun misalnya guru itu gajinya lebih sedikit daripada polisi. Meskipun seperti itu. Karena yang kita kejar bahagianya. Untuk apa kita dapat gaji banyak di polisi
Sementara kita tidak bahagia di situ. Kita bahagianya di guru. Maka meskipun kita masuk polisi dapat gaji banyak, tapi karena kita tidak bahagia, maka susah rezeki. Nah, tapi kalau kita ambil di mana bahagianya kita, misalnya kita punya hobi di guru, bukan polisi. Nah, meskipun guru ini kecil gajinya misalnya, di situ kita jadi guru, tapi kita bahagia di situ. Nah, itu lebih bagus. Itu bisa mendatangkan rezeki karena bagaimana caranya kita mengeluarkan cinta dunia. Karena kalau kita kejar uang, maka kita pilih polisi yang lebih banyak gajinya daripada guru. Kalau kita kejar uangnya, maka pas kita ikut polisi, kita kejar uangnya, justru uang itu menjauh. Sifatnya uang itu kalau dikejar menjauh. Justru di situ kita kalah banyak. Justru di situ kita susah kita punya rezeki. Karena pada saat itu kita lagi tidak bahagia. Jadi pekerjaan itu kita cari di mana bahagianya hati kita. Apa pekerjaan yang kita hobi, yang kita hobikan, di situ kita bekerja. Sehingga kita bekerja dengan bahagia, bukan mengejar uangnya, tapi kita bekerja dengan hobi. Sama misalnya kan ini kan zaman teknologi kan, banyak orang jadi YouTuber. Kalau dia bikin konten di YouTube untuk kejar uang, atau bikin konten di TikTok, konten di media sosial mana saja dia kejar uang, maka ketika tidak dapat uang dia loyo, akhirnya dia tidak konsisten. Tapi kalau dia hobi memang bikin konten, mau dapat uang tidak dapat uang tetap dia bikin konten, mau dapat uang tidak tetap dia bikin konten, meskipun tidak dapat uang tapi dia bahagia melakukan itu. Nah, bahagianya itulah yang membuka pintu rezeki. Jadi bukan hanya dari situ. Kayak ada yang viral itu dia jual gorengan, tapi di gerobaknya itu dia taruh musik, ya kan? Siapa itu? Dia taruh musik, baru dia joget-joget dia. Yang viral di YouTube itu. Jadi hasil dari kebahagiaannya itu lebih besar daripada hasil dari yang dia berjual. Dia berjual itu, kalau dia berjual gorengan, kalau dia kejar uang cuma sedikit untungnya. Tapi ketika dia berjual gorengan, dia bukan kejar uang, dia kejar bahagianya. Entah ada orang membeli atau tidak ada orang membeli, yang penting dia putar musik, dia berjoget-joget, asik apa semua, bahagia. Akhirnya ketika bahagia itulah datang rezekinya. Saya tidak bilang musiknya DJ apa semua, saya tidak bilang harus begitu, tidak. Memang dia bahagianya begitu. Nah, ketika dia bahagia, meskipun bahagianya itu hal yang makruh gitu ya, hal yang makruh atau hal yang haram, tapi dia bahagia melakukan itu, dari situlah datang rezeki. Tapi kalau hal haram ya tentulah lain lagi ceritanya. Seperti itu. Jadi intinya hati itu bahagia saja. Kerjalah di tempat yang kau bahagia, meskipun cuma sedikit gajinya. Ada orang misalnya mau jadi DPR, mau duduk di anggota DPR. Kalau dia kejar uangnya, dia tidak bisa duduk. Tapi kalau dia jadi DPR, mencalonkan dirinya untuk legislatif atau menjadi eksekutif, bupati dia bukan kejar uang, dia hanya hobi saja. Memang hobinya di politik, dia punya ilmu politik, akhirnya dia hobi mencalonkan, dia bahagia, insya Allah dia jadi. Kalau seperti itu. Tapi kalau dia kejar uangnya, kadang di situ dia punya kesialan. Kalau dia kejar uangnya, akhirnya dia marah-marah apa semua dan lain sebagainya. Karena bukan hobinya di situ, dan memang yang dia kejar duduknya dia di kursi itu, yang dia kejar kemenangannya itu, uangnya itu yang dia kejar. Tapi kalau dia hanya hobi saja, ketika dia tidak naik, biasa saja, dia tidak sakit hati dan dia tidak terlalu ambisi, tidak terlalu marah-marah. Dan proses untuk menuju pemilihan itu, prosesnya kayak kampanye apa semua, dia tidak marah-marah, dia santai saja. Karena memang dia hanya hobinya saja di situ. Nah, bahagianya di situ. Nah, bahagia itulah yang di situ datang rezeki. Seperti itu. Artinya kalau tidak paham boleh nanti ditanya di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab.